Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi sahabat Mendes. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kabar baik selalu ya, menyelimutin kalian sahabatku semuanya, tercinta, terkasih. Amin. Selalu tercapai apa yang menjadi cita dan cinta kalian, dan yang penting selalu mendapat perlindungannya ya, karena kasihnya nyata dan terbukti. Allah, pencipta alam semesta yang penuh kasih sayang kepada kita. Oke. Pada kesempatan kali ini Mendes ingin mengambil sebuah judul ya. Ini terbersit dari pikiran Mendes dan gak tahu kenapa tertarik aja untuk membuat judul ini. Ya, semoga kalian menyukainya. Siapa orang yang akan datang padamu dengan membawa cinta di waktu dekat ini? Yang masih jomblo? Yang janda-janda? Yang duda-duda? Atau yang lagi digantung? Ya. Siapa orang yang akan datang padamu dengan membawa cinta di waktu dekat ini? Semoga orang yang kalian cintai juga. Ini aku sudah shuffle menjadi 3 bagian seperti biasa ya. Pilihan pertama. Pilihan kedua. Dan terakhir ini pilihan ketiga. Siapa orang yang akan datang padamu? Siapa orang yang akan datang padamu dengan membawa cinta di waktu dekat ini? Ya, tapi tidak semenit atau 2 menit, paling tidak ya seminggu, 2 minggu sampai setahun. Ya. Aku ulangin, siapa orang yang akan datang padamu dengan membawa cinta di waktu dekat ini? Oke. Mari kita ulik bersama-sama. Kita bongkar bersama apa yang ingin dikatakan kartu tarot hari ini ya buat kalian. Sebelumnya aku mau kasih tanda seperti biasa untuk membedakan pilihan pertama mana, pilihan kedua kemana, supaya tidak terjadi rancuhan atau bertubrukan. Yang pertama aku kasih pembedanya adalah Leontin warna Tosca. Terus yang kedua aku kasih bros ya. Oke. Enggak kelihatan, berarti begini saja biar terbedakan ya. Ini cukup bisa membantu juga sebetulnya. Yang ketiga ada Leontin warna silver. Ya, Leontin warna silver. Oke. Silakan dipilih. Perhatikan dengan seksama. Mana yang akan kalian pilih, mana yang menarik hati kalian. Seketika melihat langsung klik pingin memilihnya gitu. Gunakan intuisi hati kalian karena ini sangat membantu ya. Dan sangat kuat pengaruhnya. Dan pusatkan pikiran dan hati kamu pada orang yang pada judul ini ya, pada judul ini. Atau kalau kalian sudah punya taksir gitu atau punya pacar ya, barangkali dia yang akan datang. Jadi fokuskan pada orang yang kamu ingin datang padamu ya. Kalau tidak ya berarti fokuskan pada judul ini saja. Oke, silahkan dipilih. Aku tunggu 5 detik saja ya. Dan aku sarankan, aku tekankan ya, jangan menjadi pedoman readingan tarot ini, karena ini hanyalah pembacaan tarot ya. Anggap saja fan reading aja kalau kalian tidak resonate ya. Kalau resonate berarti milik kalian ya. Fokus, intuisi digunakan, dan berdoa diutamakan. Semoga apa yang kamu bayangkan, yang kamu harapkan nanti benar-benar terwujud ya. Siapa orang yang akan datang padamu dengan membawa cinta di waktu dekat ini ya. Kita berharap yang datang orang yang kita sayang,
Orang yang kita harapkan datang adalah orang yang kita inginkan. Seperti itu panjatan doa kita, ya kan? Oke. Oke, sebelum 5 detik ya. Klik, pilih 1 atau 2 atau 3 atau dari awal sampai akhir. Kalian ikutin ya videonya, jangan di skip biar energi kalian benar-benar tertumpah di situ pada pilihan kalian. Oke, sudah belum? Aku tunggu ya. Oke, sudahkah kalian memilih? Oke, tentu sudah ada yang klop gitu ya di hati kalian ya. Kita mulai ya. Sekarang dimulai dari pilihan yang pertama. Untuk pilihan yang ketiga dan kedua mendesisikan di sini, aku taruh di sini ya. Kemudian kita buka yang pilih nomor 1 ya, tersenyum ya. Ini ada Leontin Tosca ya. Bagus banget ya. Warnanya doang ya. Tapi aku nggak terlalu suka. Aku taruh sini ya. Kita mulai ulik saja ya. Gak usah dibahas Leontinnya. Siapa orang yang akan datang padamu dengan membawa cinta waktu dekat ini? Mari kita buka satu persatu. Ada apa di balik atau apa yang ingin dikatakan kartu ini tentang seseorang yang akan datang padamu ya? Siapa orang yang akan datang padamu dengan membawa cinta waktu dekat ini? Bottom of the deck-nya ada 4 hati atau 4 of heart ya. Kemudian clue-nya ada 1. Kita lihat dari tebaran kartu tarotnya ya, yang mewakilin perasaan dia ya, dan ciri-ciri orangnya yang akan datang. Ada X of Wands, ada Justice ya, terus ada Three of Pentacle, ada The Emperor. Oke. Untuk klarifikasinya yaitu harapan dia mendekati kalian atau datang padamu ya dengan membawa 1000 cinta apa? Ada The Sun. Ada Queen of Swords. Ada The Justice. Ada Justice. Dan ada Ace of Swords. Oke. Kita kulik satu persatu ya, dimulai dari bottom of the deck-nya. 4 hati atau 4 of hearts. Di sini melambangkan ya, ini wanita muda berambut pirang atau pria berambut pirang ya. Apa kalian berdiri dengan orang di luar negeri sana? Nomor 1. Atau kalian berdiri dengan orang di Indonesia, orang lokal tetapi yang rambutnya dicat pirang. Namanya Bu Cherry. Bule dapat ngecat sendiri. Ya, di sini diartikan suatu perubahan atau perjalanan ya, ataupun pindah rumah. Pernikahan mungkin ya, bukan, tapi ini pure perjalanan atau pindah rumah ya, atau bisa diartikan dengan pernikahan yang terlambat atau tertunda. Ada apa ini? Nanti kita lanjut, kita ulik semuanya. Ada satu clue-nya ya, yaitu keharmonisan dan kasih sayang ya, dan akan datang seseorang yang terlibat di sini ya, keharmonisan dan kasih sayang ya, dan seseorang yang tak dikenal ya mungkin akan terlibat gitu. Jadi Anda harus berhati-hati ya, kalian harus mengambil keputusan ya. Ini soalnya keputusan penting, jadi jangan
tunda-tunda. Soalnya ini menyangkut keharmonisan, menyangkut kasih sayang, menyangkut perubahan, dan menyangkut keterlambatan pernikahan atau tertundanya pernikahan. Ya, ini kalau bicara sekitar bottom of the deck-nya dan clue-nya. Ya, karena akan datangnya seseorang yang terlibat. Ya, makanya kalian harus mengambil keputusan penting ini ya, jangan ditunda-tunda. Oke, kita ulik lagi biar kita lebih mengerti apa yang dimaksud dari bottom of the deck-nya dan dari clue-clue ini ya. Jangan takut dulu. Ya. Ada 8 tongkat atau X of Wands ya. Ini diartikan suatu rencana ya, suatu rencana, suatu perencanaan tindakan ya, untuk melakukan hal-hal ya yang sudah dia rencanakan gitu ya, seperti mendekati kalian. Ciri-cirinya ini orangnya tekun ya, penuh dengan planning. Berbuat sesuatu pasti dia punya planning dulu ya, dimatangkan dulu baru melangkah ke depan. Ya, di sini ada Justice. Justice itu menunggu keadilan atau menunggu suatu keadilan atau keputusan ya. Keadilan untuk sesuatu ini yang akan dia jalani ya. Ini yang akan datang ini kalau wanita dia ya sudah mapan ya, pegawai negeri mungkin ya, pegawai negeri atau orang yang bekerja di instansi pengadilan gitu, apa tentang hukum gitu ya, mungkin jaksa. Enggak, bukan, bercanda. Pokoknya dia udah bekerja ya di salah satu instansi. Terus ada Three of Pentacle ya. Di sini ciri-ciri orangnya itu tadi ya, dia bekerja di suatu instansi pemerintahan ya, ataupun kalau tidak dia itu mempunyai sesuatu yang dia bisa dikatakan atau jabatan ya di tempat dia kerja ya, terus sudah mapan ya, dia orangnya penuh dengan perencanaan. Ini mendekati kalian ya, karena dia juga bisa melakukan pembuktian tentang kenapa dia mendekati kalian dengan segala apa yang dia bawa, itu cinta, rasa sayang ya untuk keharmonisan ya. Ini bisa jadi pacar kalian, bisa jadi ini orang yang udah naksir kalian tapi udah menunggu dirinya mapan dulu, atau seseorang yang pernah kalian tolak ya. Ini akan melakukan pembuktian soalnya. Terus ada The Emperor ya. The Emperor itulah pemimpin ya. Kalian berdealing dengan Aries ya. Dengan Aries. Dengan elemen api ya. Fire of Signs ya. Ada Aries, ada Leo, ada Sagittarius ya. Terus ini apa harapan dia datang ke kamu? Atau klarifikasinya di sini kenapa dia datang ya? Ada The Suns. Benar ini. Kalian ada yang LDR-an ya. Tapi ada juga yang lokal di sini. Ada The Suns. The Suns sendiri bisa diartikan kalau dalam hubungan adalah suatu karma ya, suatu perbuatan yang harus dibayar. Apakah kalian pernah bermasalah sehingga dia baru menyadarinya dan sekarang baru datang kepada kamu, atau kebalikan ya, ini ya bisa energinya kebalik-balik ya, sehingga dia datang ke kamu untuk membuktikan ya bahwa yang dia lakukan itu dia sanggup membayarnya, maksudnya sanggup menebusnya gitu ya. Ini kalau nggak mantan kamu, ini adalah seseorang yang pernah melakukan sesuatu kesalahan pada pasangannya yang masa lalu, sehingga dia harus membayarnya ya dengan membuktikan bahwa dia punya perencanaan ya. Di sini dia juga menunggu keadilan ya, keadilan dari Yang Maha Kuasa tentunya ya, dan saat ini dipertemukan dengan kalian ya. Terus ada The Justice, kemudian ada Justice-nya double nih ya kan.
beruntun. Benar-benar dia ingin mendapatkan keadilan ya. Bisa jadi orang yang akan datang ke kamu ini adalah, kalau nggak mantan kalian, adalah orang atau seseorang yang pernah melakukan kesalahan dan dia harus membayar ya, membayar kesalahan itu dengan menebusnya untuk menjadi lebih baik gitu ya. Makanya dia menunggu keadilan datang ya, atau dia pernah tersakiti mungkin ya. Tapi di sini tidak ada ya, tidak ada kata tersakiti ya. Cuman dia ingin membuktikan bahwa itu yang dia tuduhkan, yang mereka tuduhkan pada dia itu harus dia bayar dengan saudara pembuktiannya, dengan dia mencari keadilan tentang penungguannya itu yang kemarin mungkin dia menikah tertunda atau bertunangan batal gitu mungkin ya. Jadi sekarang dia mengalami trauma gitu ya, sehingga dia harus benar-benar mencari sosok buat dia itu, sosok yang benar-benar harus dia rencanakan dan benar-benar dia harus benar-benar melakukan perencanaan benar ya, pencarian yang bagus ya. Di sini ya ada karmanya ini, menunggu ya, dan keadilan yang dia inginkan adalah penuh dengan perencanaan. Ini sepertinya orang dekat deh. Kalau nggak kalian LDRan ya lokal di sini, atau antar kota ya, itu antar kota, antar negara kayaknya. Entah kamu atau dia yang disakiti, ini bisa kebolak-balik ya, atau entah yang dikecewakan kamu atau dia, atau siapa yang ini kayaknya pernah mengalami kegagalan cinta, kegagalan dalam pertunangan juga, atau kegagalan dalam pernikahan, sehingga membuat dia sangat berhati-hati dan penuh rencana ya, seseorang yang akan datang ini. Ciri-cirinya dia orang yang udah kerja ya, udah mapan ya, dia kerja di suatu instansi ya, dan dia kalau di pabrik swasta gitu, maksudnya di kantor-kantor swasta gitu, dia punya jabatan gitu ya. Ada temporer, dia adalah seorang yang pemimpin, maka digambarkan di sini ya, the justice emperor. Tapi dia lagi mencari pencarian untuk mengobatin luka hatinya waktu dia masih dengan masa lalunya itu sepertinya pernah terjadi ya, karena dia harus membayar karma. Tapi karma yang dia dapat adalah karma baik, karena dia waktu itu merasa tertinggalkan atau merasa bukan dikhianati. Mungkin ini si dia yang mau datang ke kalian ini pernah akan melakukan pernikahan ya, atau pernah punya komitmen untuk menikah, tetapi ada sesuatu yang memungkinkan untuk tidak bersama gitu. Dan di sini kemudian dia beberapa tahun kemudian dia benar-benar merencanakan dengan kehati-hatiannya, dia menyusun suatu planning hidupnya ya dia, karena dia butuh keadilan dalam hidupnya itu ya, untuk mengobati lukanya itu, bukan luka tapi kekecewaan yang amat sangat ya. Di sini digambarkan atau suatu kekecewaan ya, keharmonisan dan kasih sayang itu yang dia butuhkan ternyata. Tetapi ada datang seseorang yang nanti setelah dia datang ke kamu nih, akan ada datang seseorang yang terlibat di sini. Mungkin ini orang masa lalu dia ya. Dia merasa menyesal telah meninggalkannya, karena apa, di sini dia yang akan datang padamu ini, atau dia feminim atau dia maskulin, di sini dia pernah mengalami sesuatu kegagalan ya, perjalanan pernikahan yang tertunda, bahkan tidak jadi sama sekali atau gagal sama sekali ya. Makanya dia udah mendapatkan dirinya sendiri lagi, mendapatkan jati dirinya kembali, mendapatkan dirinya kembali ya, yang kemarin sudah hilang setelah kejadian ini, penundaan kegagalan dalam pernikahan atau dalam pertunangan atau suatu hubungan dia ya. Dia berdiam mencari dirinya itu bagaimana untuk mengobatin dia, untuk refleksisasi, untuk menenangkan pikiran. Dan sekarang dia udah mulai merencanakan untuk melangkah ke depan, yang dia tuh kliknya itu melihat kalian gitu loh. Kalau nggak teman kerja, mungkin dia pernah berpapasan atau dari teman kamu ya, yang menceritakan ya, mungkin kalian berdua keadaannya posisinya sama
sama-sama mengalami kegagalan ya, mengalami kekecewaan ya, atau penundaan atau kegagalan pernikahan ya. Di sini yang digambarkan jelas-jelas pernikahan yang terlambat atau kegagalan ya. Bisa kalian juga dua-duanya ini kalian pernah ngalamin ya, atau kalau tidak salah satu di antara kalian, kalau nggak kalian ya si dia. Soalnya di sini bisa vice versa. Tapi di sini aku tekankan yang jelas yang pernah gagal adalah dia ya. Dia pernah mengalami kegagalan sehingga dia benar-benar harus mencari dirinya itu siapa, harus bagaimana untuk menenangkan pikiran, bagaimana harus mengobati luka hatinya ya, harus namanya apa, harus dealing dulu dia kan, dealing salah ngomongnya, harus penyembuhan dulu pokoknya ya. Dan sekarang dia udah sembuh, dia menemukan kamu mungkin dari jarak jauh, dari medsos atau dari teman kalian, atau memang ini teman dekat kalian tapi kalian tidak merasa ke arah situ ya, teman biasa gitu ceritanya. Misalnya di sini dia udah mulai menegaskan diri ya, dia menegaskan diri untuk membayar semua karma baiknya, yaitu bersama kalian, bersama yang nonton ya bersama yang nonton. Dia ingin melangkah dengan membawa cinta ke kalian ya. Nih dia sangat-sangat, nanti pun kalau dia udah kalian terima, atau kebaliknya ya, kalian yang mencari ya, kalian yang mengalami ini ya, jadi bisa kebolak-balik gitu ya. Kamu pun akan membutuhkan keadilan karena kalian pernah kecewa gitu. Kalau kalian yang ada mengalami gitu kan, ini bisa terbolak-balik ya. Jadi ada seseorang, ciri-cirinya dia itu penuh planning, pokoknya penuh kematangan sesuatunya. Terus dia juga butuh keadilan karena sesuatu yang masa lalunya itu pernah membuat dia sangat kecewa ya. Dia berambut pirang ya kalau yang LDR yang luar negeri, tapi di Indonesia juga ada juga ya, dengan cara Bu Cherry. Dan dia melakukan pencarian. Dia ciri-cirinya dia sudah mapan, sudah bekerja tapi kerjanya di suatu instansi pemerintahan. Kalaupun dia di kantor swasta, dia orang yang berpengaruh ya, mempunyai jabatan ya. Oke, bagaimana? Sudah ada bayangan belum kalian? Ya, dia udah mau melakukan tindakan loh. Ya, ini kan udah mau mengawali. Ini kalau aku lihat untuk waktu cepatnya itu sekitar 11 hari ya. Ya, 11 hari. Soalnya di sini banyakkan dominannya angka 11 ya. Ini ditambah ini 11. Pencarian dan perencanaan. 3 dan 8, ya kan? Ini 11. Ini sendiri justice angka 11. Ya, sama kan? Terus di sini ada 4. Nah, pokoknya gini nih. Tanggal 11 bulan 4 berarti tahun depan. Paling lambat 11 bulan. Bisa 11 hari. Ya, bisa 11 hari. Bisa 11 minggu, ataupun bisa 11 bulan ya. Tapi bisa juga di bulan 11 gitu, dia akan datang. Kalian mau yang mana? 11 hari, 11 minggu, 11 bulan, atau bulan 11 itu ya. Dia akan datang di saat itu. Jadi kalian kalau memang sudah ngerasa oh iya ada seseorang gitu, kalian pasti ada sih seperti itu ya. Pas kita itu kan hidup ini kan pasti dikasih tanda-tanda gitu ya, walaupun nggak secara gamblang gitu, kita pasti kadang-kadang ada rasa gitu. Soalnya dia udah healing sih sama masa lalunya, cuman dia akan mencari untuk mendapatkan sesuatu karma yang bagus itu ya, mendapatkan kalian, mungkin kalian bagus
Atau bisa sebaliknya ya sayang ya, ini bisa kalian yang mengalami problem ini ya, kalian pernah gagal menikah, pernah gagal tunangan, atau pernah karena sesuatu, pokoknya karena kegagalan itu karena sesuatu yang sangat amat waktu itu harus memisahkan kalian gitu. Terus sekarang akan ada datang seseorang yang membawa cinta di dalam waktu dekat ini ya, 11 hari atau 11 minggu atau 11 bulan atau di tanggal 11 atau ya, atau di tanggal 11 atau jam 11 nanti siang. Amin. Oke. Kalau resonan kasih tahu ya, komen ya. Mendes, aku udah dilamar tadi jam 11 gitu. Biar Mendes senang, aduh senangnya gitu. Oke ya, semoga kalian maksudnya mengerti ya, aku sampaikan dari apa yang dikatakan kartu ini. Akan datang seseorang ya, seseorang yang sudah mapan, seseorang yang dengan penuh tanggung jawab di sini. Dia karena masa lalunya itu membuat dia menjadi harus benar-benar menjadi seorang yang benar-benar orang yang suka apa ya, terencana gitu, tidak mau gerusak-gerusuk lagi gitu ya, dan dengan pemikiran yang matang, dan kemudian menegaskan diri untuk mendekati kalian dan untuk membawa cinta kasih ke kalian ya, karena di sini dia butuh keharmonisan, kemurnian dan kasih sayang diharapkan selama ini ya. Hati-hati ya, nanti akan datang orang yang tak dikenal ya setelah kalian ini ya. Ya, orang yang tak dikenal bisa jadi ya, dia yang datang kamu juga orang yang tak dikenal bisa jadi akan terlibat ya. Bisa jadi orang yang akan datang kamu ini orang yang kalian nggak kenal sama sekali, nggak kenal, tapi dia selalu mengawasi dan memantau kalian ya. Ya, nanti kalau misalkan iya ini ya orang yang datang ini orang yang nggak kalian kenal ya. Ya kan, dia kan berarti kan terlibat dalam hubungan nanti yang menawarkan cinta untuk kamu ya, bukan menawarkan cinta, dia memang datang untuk serius membawa cinta buat kamu. Tapi makanya kalau kamu iya diterima, kalau tidak ya bilang tidak, jangan menunda-nunda ya keputusan ya. Itu di situ kayaknya ini orang datang ini bahkan orang yang kalian nggak kenal, tapi ciri-cirinya orangnya seperti itu. Dia bayar karma, dia orang yang penuh dengan berencana, dia lagi mencari ya, selama ini mencari jati dirinya karena dia merasa pernah terluka atau pernah kecewa ya, atau bisa sebaliknya ya, sama-sama kalian pernah terluka atau kecewa, kegagalan menikah atau kegagalan bertunangan atau kegagalan hubungan, dan dia pun seperti itu. Dan seperti kalian itu kayak apa ya, bukan kalian misalkan belum kenal gitu ya, seperti jodoh, memang takdir itu gitu. Kan kita buka aja dulu botiknya, siapa tahu ada jawaban di sini ya. Oke. Kalian udah kemana-mana pikirannya, aku udah kebayang kalian pasti siapa ya bertanya-tanya, tapi ada mungkin kalian tahu ya, mungkin kalian jadi teman kalian juga bisa, orang yang akan datang, orang baru yang akan datang dan kalian tidak kenal sama sekali, tapi dia mengenal kalian ya, bisa jadi. Nanti kalau ada seseorang yang kamu tidak kenal datang terlibat untuk membawakan cinta buat kamu, tolong ya berikan keputusan secepatnya, jangan ditunda-tunda, jangan menunda-nunda keputusan penting. Oke? Aku ambil 4 ya, aku ngaduknya sampai mantep sambil membayangkan orang yang akan datang pada kalian, orang luar negeri. Aduh pasti terima kasih, mudah-mudahan kalian ini benar-benar ya membawa cinta dan membawa kebahagiaan kepada kalian ya, amin. 3 ya. 4 Mendes yang pilihin pakai intuisi hati Mendes. Aku buka satu persatu, apa sih kiranya apa ya, ada saran atau ada apa ini ya. Bumi berusaha, bumi ya, ini gambar bumi ya, ini gambar bumi kan, aku gambarnya ini ibaratnya bumi ya. Kan bukan pelukis, ini bumi ya, aku gambar bumi, ini petanya nih. Bumi ya, berusahalah untuk bisa diterima dan menerima nih, makanya jangan menunda keputusan penting ya,
Kalau kamu suka, bilang suka. Kalau tidak, baik-baik bicaranya. Oke. Kan di sini disuruh berusaha, ya berusahalah untuk bisa menerima dan diterima, ya diterima dan menerima, ya. Kemudian ada air, ya air. Kayaknya orang yang datang ini ya, orangnya gitu cenderung membawa arus kebaikan. Air kan kehidupan, buat kehidupan, ya akan membawa arus kebaikan kepada kamu, ya, untuk membawa kamu menjadi lebih baik dalam materi, baik dalam ya pokoknya baik dalam kebaikan, ya, dalam kebaikan dunia akhirat kayaknya dia ini, ya. Ini air kehidupan, ya. Terus dia memperdayamu. Tidak ada maksud dia memperdayamu. Nah, ini tadi di sini ada clue-nya, ya. Akan datang orang yang terlibat, tapi tidak dibicarakan tentang apa itu, terlibat dalam hal apa. Tentunya dalam hubungan ini, ya, karena akan menjalin hubungan dengan kamu kan. Tapi dia di sini kan membawa keharmonisan. Ya, mungkin kamu diperdaya sama dia. Benar, diperdaya. Kamu dibikin jatuh cinta oleh keadaan dia. Yang begitu ganteng, begitu cantik, kata kalau perempuan cantik, ya. Begitu cantik, udah mapan, terus dia penuh dengan perencanaan karena masa lalunya yang sudah mempelajarinya, itu yang memberi pelajaran dia menjadi lebih orang yang baik, dah begitu. Tuhan memberkati langkahmu, ya. Ini seperti memang sudah takdir kalian untuk bertemu orang ini, ya. Jadi berusahalah untuk diterima dan menerima. Kalau kalian tidak cocok, ya bilang baik-baik saja, jangan kasar. Tapi ciri-ciri orang di sini aja ditampilkan. Selain dia orang yang baik dan udah bekerja, udah mapan, dia juga benar mengalami sesuatu yang sangat memukul perasaan dia, ya. Itu sepertinya orang kayak gitu tuh biasanya itu lebih hati-hati, ya. Kalau mau bicara dengan pasangan itu dia pakai perasaan, jadi tidak akan menyakiti gitu, ya. Terus ada air sendiri itu kan suatu kehidupan buat manusia kan, ya. Dia akan membawa kepadamu untuk kebaikan, ya. Dia yang datang itu, dan dia memperdaya kamu. Kayaknya dia memang akan memperdaya kamu, yaitu membuat kamu terpesona dan jatuh cinta. karena di mana? Karena di sini Tuhan memberkati langkahmu. Oke. Untuk lebih ini, ya, aku shuffle untuk saran alam, ya, saran alam. Biar lebih sempurna bacanya, gitu maksudnya, ya. Untuk nomor 1, senyum-senyum saja, jangan tertawa, jangan loncat-loncat, ya, nanti tikusnya pada lari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tunjukkan untuk file nomor 1, ya, orang yang penontonku, sahabatku yang memilih file nomor 1, semoga resonate dan diberikan kebenaran tentang bacaan kartu tarot ini, ya. Berikan dia pencerahan, ya. Terima kasih. Beri aku 1 atau 2 pesan untuk yang pilih nomor 1. Ini mendes gini supaya kalian agak fokus lagi ke sini. Lihatin safelan aku, ya. Energinya masuk ke sini, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, ya Allah. Berikan 1 petunjuk atau 2 untuk yang pilih file nomor 1. Ada 3. Oke, kita minta 2 tapi dikasih 3, ya. Oke, terima kasih. Yang pertama ini, ya, aku baca untuk menyempurnakan bacaan ini,
Ya, ada gadis pemimpin, empress atau abandon ya. Nah, kalau kalian yang menonton adalah maskulin, dia adalah seorang gadis pemimpin ya, pemimpin perusahaan, atau dia seseorang yang berpengaruh gitu ya. Dia juga bekerja kalau dia bekerja di instansi pemerintah ya, dan kalau dia bekerja di kantor-kantor swasta, dia berpengaruh ya sebagai pemimpin biasanya. Oh, dikasihnya 3 ya. Oke, aku baca yang nomor 2 ya. Apa ini? Angka 8. Kalian lahir di angka 8. Atau orang yang akan ketemu dengan kalian ini lahir di angka 8 atau bulan 8. Atau kalian akan ketemu atau kedatangan orang ini di bulan 8. Amin. Angka 8 sendiri ya. Ini berarti transformasi. Ya, perubahan. Mungkin bisa jadi kalian bertemu dengan dia, didatangi nama dia di bulan 8, atau kalau maskulin ya kamu datang ke dia di bulan 8. Ya, kalau feminim didatangi oleh maskulin di bulan 8. Nah, disitulah kalian terjadi perubahan. Amin. Kalau enggak, kalian lahir di angka 8 ya, atau dia lahir di angka 8 nanti kalau kalian tahu, atau kalian lahir di bulan 8. Pokoknya antar bulan 8 itu penuh sejarah. 26. Sepertinya ini kompak deh. Tanggal 26 bulan 8. Cepat sekali ini. Berarti berapa minggu kalian hitung? Ya, dimulai dari sekarang ya. Tanggal 26 bulan 8. Bulan 8 itu ada berapa minggu dari bulan ini ya, dari minggu ini ya. Kalian hitung. Ya. Ada nggak? Ada berapa bulan itu? Kalian jadi penasaran ya. Kalau penasaran kalian private reading aja. Judulnya sama ya. Siapa yang akan datang padamu dengan membawa cinta di waktu yang dekat. Judulnya sama, tapi kalian sifatnya privat ya, personal reading. Soalnya kalau ini kan sifatnya kan general, Mendesnya menarik segala penjuru ya, energinya dari siapa saja di akumulasi di sini ya, dijadikan digabung di sini blok gitu ya. Jadi bisa resonate bisa tidak ya. Jadi kalau kalian penasaran dan memang penasaran sekali dengan siapa yang akan datang ini, personal reading aja sama Mendes. Oke, ditunggu. Oke sahabat yang pilih nomor 1, semoga ini resonate, semoga ini membawa perubahan yang baik buat kalian. Ya, jangan pernah menunda keputusan ya. Nanti kalau kalian harus memutuskan, segera diputuskan, jangan ditunda-tunda ya. Iya atau tidak, cocok atau tidak gitu. Oke, langsung diputuskan seketika itu ya. Tapi jangan arogan gitu, jadi kamu harus memakai perasaan untuk meminta maaf gitu. Kalau nggak cocok, tapi kayaknya cocok deh kalian deh, ini kayaknya udah takdir deh. Soalnya di sini ada Tuhan memberkati langkahmu. Terus di sini berusahalah untuk bisa diterima dan menerima. Di sini juga ada justice ya kan, mendukung semua. Oke, terima kasih ya kalian sudah menonton yang pilih nomor 1. Kalau tidak keburu ada aktivitas lain ya, tonton sampai akhir video ini ya. Kalau terpaksa harus meninggalkan video pilihan-pilihan yang lain ya nggak apa-apa ya. Semoga ini resonate, berguna buat kalian ya, dan benar-benar terjadi ya. Berdoa ya, berdoalah selalu ya untuk yang terbaik ya, karena berdoa itu ibarat mengayuh sepeda ya, pelan-pelan tapi sampai pada tujuan yang kalian inginkan. Oke. Terima kasih sekali buat yang pilih nomor 1 ya, yang sudah bergabung dan nonton di YouTube channel aku ya, di YouTube aku ya, di channel YouTube aku. Jangan lupa ya komennya sangat aku tunggu ya. Juga likes-nya gitu. Terus subscribe-nya, dan tolong di-share ke teman-teman kalian supaya kita lebih banyak ya punya
persahabatan yang banyak gitu ya kan? Kita jadi bisa bertukar pikiran, bisa sharing-sharing gitu, ya kan? Nah, tolong di-share ya ke teman-teman kalian ya, barangkali mereka juga penasaran dengan bacaan tarot Mendes Tarot ini ya, yang suka serengek-serengek banyak ketawa. Karena apa? Ketawa itu meringankan beban pikiran untuk sesaat sih, tapi ya cukup mengurangi perasaan kita yang tadinya sumpah jadi agak longgar dikit. Oke, sahabat nomor 1 yang pilih nomor 1, terima kasih sekali, ya. Semoga kesuksesan, anugerah selalu diberikan kepada kalian semua ya. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Jangan jangan pernah ragu-ragu untuk yakin kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Karena cinta kasih Tuhan itu ya nyata dan terbukti. Oke, terima kasih. Salam semangat selalu ya. Tangan digenggam, jempol diangkat. Semoga berhasil, semoga bahagia. Apapun yang terjadi tetap disyukurin ya. Oke, senyum-senyum. Bye. Apa kabar nomor 2? Masih bersama Mendes ya, untuk melanjutkan bacaan tebaran kartu tarotnya ya. Untuk yang pilih nomor 2, udah siapkah? Sudah ya? Oke. Kali ini mengambil sebuah tema, yaitu siapa yang akan datang padamu dengan membawa cinta di waktu yang dekat ini. Oke. Diwakilin oleh Bros. Ya, Bros. Dengan penuh pernik-perniknya. Kita buka satu persatu ya, apa yang akan disampaikan oleh tarot, apa yang akan disampaikan oleh tebaran kartu tarot. Kita mulai dari bottom of the deck-nya. Jangan bertanya kenapa Mendes enggak selengean di file nomor 2. belum selengean ini. Bottom of the deck-nya ada 8 skop atau X-Speech ya, X-Speech. Aku taruh sini ya. Agak ngegas ya. Agak ngegas. Ada clue-nya, ada 1-0 ya, 1-0. Terus apa ini? Mewakili perasaan dan ciri-ciri orang tersebut ya. Ciri-ciri orang yang akan datang padamu dengan membawa cinta di waktu dekat ini. Dan the star. Aku suka the star karena aku Aquarius. Ada Ace of Wands. Ada Next Prestige, dan Seven of Pentacle. Ngebut. Untuk clue-nya, ini untuk perasaan dan ciri-ciri orang yang akan datang ya. Ini ciri-ciri atau perasaan orang yang akan datang. Dan ini adalah klarifikasi. Itu harapan apa kok dia mendekati kalian dan dia datang untuk kamu gitu. Ada 8 tongkat atau X of Wands ya. Ada 10 of Cup. Ada 10 of Cup. Ada 7 of Wands. Ada the Wood. Kita mulai ya. Yang kedua, santai aja. Deg-degan ya, jangan deg-degan, relax saja, jangan deg-degan ya. Masih ada Mendes di sini menemanimu. Untuk bottom of the deck-nya, coba Mendes baca ya. 8 skop atau X of Spades. Apa ini ya? 8 skop. Sorry ya, aku baca apa adanya. Maksudnya aku lihat apa adanya, jadi aku sampaikan ke kalian ya. Aku soalnya melihat di sini adalah sesuatu masalah dan kekecewaan. X of Cup itu mewakili atau diartikan yaitu masalah dan kekecewaan.
rencana yang serba salah ya, teman yang mengecewakan Anda, dan pembatalan. Seperti kayak itu tadi file nomor 1 juga penundaan, ada pembatalan ya, orang yang kecewa gitu. Kemudian ada 10 ya, seseorang yang tak dikenal atau orang luar akan membawa kabar baik ya, yang berarti kalau keuangan ya keuangan yang baik, kalau untuk hubungan ya hubungan yang baik itu ya, kabar yang dia bawa ya. Tapi sebaiknya kalian tidak harus terlalu percaya sama orang yang baru datang ini ya, soalnya dia kan nggak kenal, orang yang tak dikenal ya, orang luar. Kita hati-hati aja ya. Di sini mewakili perasaan dan ciri-ciri orangnya ya. The Star melambangkan kedamaian ya, inovatif ya, intuisinya tinggi. Ini biasanya zodiaknya ya, ini zodiak dia. Ini bukan bicara tentang energi ya, tapi zodiak dia itu biasanya ya orang yang senang kedamaian, orang yang banyak ide gitu, orang yang banyak inovatif atau intuisinya tinggi, itu biasanya Aquarius ya. Dan karena aku sendiri Aquarius, Mendes Aquarius. Kalian apa? Terus ada yang diartikan juga di sini, ada artinya juga nih, masih ada harapan ya, kan ada air di situ kan. Tapi kenapa airnya tumpah ke sini juga ya, dia penyayang sepertinya sih, suka memberi, memberi ya, karena dia banyak kasih sayang di sini ya. Ya. Terus ada Ace of Wands, awal dari tindakan. Ciri-ciri pertama yaitu orangnya tuh damai, dipandangnya tuh enak dan ngangenin dan ngangenin. Terus dia itu berbintang Aquarius, tapi nggak saja di pedoman itu ya, cuman orangnya supel gitu ya, ciri-cirinya. Terus dia lebih banyak bertindak daripada cuman janji-janji gitu. Dia banyak bertindak, dia lebih baik bertindak daripada janji-janji gitu. Jadi dia ibaratnya nggak banyak ngomong, pendiam gitu, tapi dia membuktikan gitu, bertindak gitu, tanpa dimintain tolong dia akan datang. Dan bijaksana ya, spiritual. Ini kalau yang nonton maskulin ya, kalian berdealing dengan api ya, dengan elemen api ya, fire sign ya. Ada Aries, ada Leo, ada Sagittarius ya. Tapi di sini yang akan mendekati kalian adalah Aquarius, kemungkinan yang lahir di tanggal Januari ke Februari ya, 18 Februari ya. Jadi ada The High Priestess, ciri-cirinya ya, ciri-ciri dia juga ini. Dia seorang wanita, kalau yang menonton pria atau maskulin, seseorang yang bijaksana, wanita yang sangat bijaksana dan spiritual dia ya. Kalau agamanya kuat gitu ya, ya kalau Islam ya solehah gitu, kalau Muslim, kalau non Muslim ya baik hati ya, dia mengutamakan pokoknya seimbang dia antara dunia akhirat gitu. Jadi ya bagus banget ya. Begitupun juga kalau yang menonton feminim, dia seorang pria yang bijaksana. Ada 7 koin yaitu meloleh. Dia menoleh terlalu jauh, tapi orangnya terlalu ambisi. Dia terlalu ambisi tanpa melihat kemampuan dia, tanpa melihat kapasitas dia gitu. Jadi terlalu menolehnya itu terlalu jauh gitu. Apa itu namanya pria kayak gitu? Ambisius ya, boleh ambisius ya. Untuk klarifikasi atau harapan dia ingin merencanakan sesuatu dengan kalian, makanya dia datang pada kamu ya, pacar kalian ini mungkin, atau tunangan kalian, atau orang yang sudah mapan dewasa. Dia selama ini ngawasin kalian, memantau kalian, sehingga dia
klik, ingin memilih kalian dan datang ke kalian untuk membuat cinta untuk kalian ya. Karena harapan dia bersama kalian itu ingin merencanakan, untuk punya rencana, ingin hidup bahagia, membangun rumah tangga yang penuh bahagia, berkelimpahan bahagia ya gitu. Terus dia orangnya akan berjuang semampu mungkin untuk bersama kalian dalam mencapai kebahagiaan ini ya. Ini akan dimulai awal fase baru ya. Ini nanti ini udah mau dimulai sama dia ya. Dia udah mulai bergerak ke depan. Nih, ada tindakan dia. Jadi ciri-cirinya dia seseorang yang penuh kedamaian, seseorang yang supel, dia orangnya sosial gitu, suka membantu orang, bahkan dia tidak memperhatikan dirinya sendiri. Apa itu namanya, dermawan atau apa ya. Dia lebih mengutamakan orang lain, apalagi kalau dia sudah suka atau senang atau orang yang dilihatnya itu udah klik di hati, apapun dia rela memberikan ya, bahkan tidak memikirkan dirinya sendiri. Terus dia orangnya, ciri-cirinya ini termasuk perasaan dia juga, udah tak sampaikan tadi ya. Dia lebih mengutamakan tindakan daripada janji-janji ya, karena dia tidak suka janji-janji ya. Kalau tidak bisa membuktikan ya, dia nggak mau, dia mending langsung bertindak gitu ya, langsung dibuktikan dengan tindakannya. Dia ciri-cirinya yang ketiga, dia kalau feminim yang nonton, dia adalah seorang maskulin yang bijaksana ya, yang sudah bijaksana sekali gitu ya. Terus kalau yang menonton adalah maskulin, dia seorang wanita yang bisa dijadikan pasangan hidup. Ciri-cirinya seperti itu ya. Dia agama punya, bijaksana ya. Pokoknya kalau untuk pendamping hidup seorang gadis ini ya, yang kalian nonton maskulin, sangat pas ya, dan akan membawa si kalian yang menonton maskulin menjadi seseorang yang baik. Terus dia seseorang yang ambisi juga. Nah di sini ya, dia ada kebaikannya juga. Datang seseorang yang akan datang ini. Jadi kalian jangan merasa, oh kok bacaannya seperti itu sih, Des gitu. Iya seperti ini. Cuman kalian jangan pesimis ya. Ini nggak ada sangkut pautnya sama orang yang mengecewakan. Bisa jadi teman kamu nanti, bisa dia datang, dia yang akan membatalkan, bisa jadi itu. Bukan suudon ya, ini kan namanya juga prediksi ya kan. Bisa resonate, bisa tidak, tergantung energi kalian tertarik banyak atau tidak tertarik di sini ya. Kalau yang tidak resonate ya berarti energi kalian tidak tertarik. Sekarang kita tanya si Botik yuk, kita tanya si Botik, ada apa sih kok? Nah, siapa sih kok? Dan harus gimana nanti kalau si dia datang? Harus deg-degan apa? Harus nangis apa? Harus senang apa? Harus tertawa ya? Kalau Mendes kan udah nggak ada yang datang lagi, punya, udah jelas, udah ditakdirkan. Mendes sendiri lagi setia menunggu seseorang yang akan datang, yang dibawa oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Percaya kan sama Tuhan yang Maha Kuasa? Percaya dong, jangan sampai nggak percaya. Kasih Tuhan itu nyata dan terbukti ya. Apa ini ada yang jatuh satu nih. Jadi jangan ragu-ragu ya. Yang mustahil bagi Tuhan tidak mustahil. Mendes kata dia, bacanya ini ngacak. Bukan, aku bicara tentang intuisi hati aku, dan aku coba bongkar dari pesan yang dibawa oleh kartu, yang tebaran-tebaran kartu ini ya, tebaran-tebaran kartu tarot ini ya. Kalau tidak resonate itu berarti energi kalian tidak nyatu di sini, tapi kalau resonate berarti energi kalian banyak nyatu ke sini, ketarik ya. Agak gatel hidung aku nih. Baca yang seperti ini aku mau, maksudnya Mendes juga ya, doain dong, nunggu seseorang yang di sono. Semoga dia mengerti. Kesetiaanku bukan main-main. Menangislah. Nah nih,
Kamu akan menangis karena seseorang yang membuat kamu kecewa. Teman kamu yang membuat kecewa ini akan membuat kamu menangis. Maka menangislah. Melepaskan. Aku jadi punya asumsi lain deh. Kamu udah punya pacar ya? Kamu akan mengalami kekecewaan karena kamu memilih orang yang baru datang ini. Mungkin. Tuh, rumah tangga. Kamu akan berumah tangga dengan orang yang datang ini, atau dia yang akan berumah tangga sehingga kamu kecewa. Ya. Ada apa ini? Kamu harus melepaskan karena kamu kedatangan rindu. Nanti akan terjadi beban rindu buat kalian ya. Sepertinya aku melihat di sini dengan saran cinta ini, kamu memang benar-benar akan mengalami kekecewaan, perpisahan atau pembatalan, tapi bukan dari orang yang akan datang, dari orang sekarang yang ada di kamu. Yang ini orang yang akan datang itu belum datang, tapi ini kamu akan dikecewakan oleh orang sekarang, hubungan sekarang ya, atau teman, atau ini gebetan, atau ini, atau pacar kamu, atau ini suami kamu. Orang yang sekarang ini yang akan mengecewakan kamu. Maka menangislah kalau memang itu berat, karena ada yang berumah tangga. Apa yang berumah tangga ini, orang yang dekat kamu ini, orang ini ya, orang yang akan mengecewakan kamu ini adalah orang pacar kamu mungkin, atau tunangan kamu, atau dia suami kamu atau istri kamu meninggalkan kalian ya. Karena kalian harus melepas di sini. Ya, nanti akan terjadi rindu. Tapi setelah itu akan datang orang yang membawa cinta untukmu. Ini ciri-cirinya, ini harapannya. Kasihan kamu nomor 2. Tapi nggak apa-apa, namanya juga dinamika hidup ya. Ada kan angka 2, Mendes kan bilang, kalau kalian suka pilih nomor 2, percayalah. Ada senang, ada susah, itu pun sepasang. Ada pertemuan, ada perpisahan, itu pun sepasang. Itu udah angka 2 itu meliputi meliputi perwakilan dunia ya. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu itu 2 ya. Maka sukalah dengan angka 2. Pasti ada solusinya. Di sini liatin. Kalian menangis karena orang yang telah mengecewakanmu ya. Ya. Teman yang mengecewakan atau pembatalan. Ya. Terus kamu harus melepaskan karena mungkin seseorang itu berumah tangga atau kamu yang berumah tangga di sini ya. Bisa kebolak-balik energinya ya. Tetapi nanti kalian akan rindu. Tapi nanti di masa yang akan datang di bulan 11 atau di bulan 21 tahun 21 atau tahun tanggal 21 atau 21 bulan lagi atau di tanggal 21 kamu akan kedatangan orang masa depan. Ya. Ada kan? Ada perpisahan, ada pertemuan gitu. Ini udah diatur sama yang kuasa. Jadi angka 2 itu sangat bagus. Karena Tuhan sendiri menciptakan selalu berpasangan. Pasangan itu terdiri dari 2. Kalau sendirian itu namanya mono. Ya kan? Gitu loh sayang. Ya, siap-siap mental saja. Apapun yang terjadi sudah kehendaknya. Manusianya sekedar berusaha dan berdoa. Gitu. Jadi teman Mendes nggak boleh cengeng. Nggak suka cengeng itu. Kecuali untuk melepaskan beban hati, menangis boleh. Tapi kalau untuk menangis sesuatu yang tidak penting, jangan menangis. Kalau berdoa tuh boleh menangis karena Tuhan suka orang yang menangis karena merasa dosanya itu minta diampuni, itu suka Tuhan. Aku ambil yang tinggi nonjolin aja ya. Sit. Sit. Lah kan ada 3, biarin. Soalnya yang tadi kan 3, takutnya nanti kalau 2 kurang apa namanya, kurang paten gitu ya. Kok ngambang sih Des? Pesan alamnya gitu. Mau itu. Ya udah. Kalau itu kurang masih penasaran, personal dengan jatuh kan, kasih sayang.
Semua serba dua, ada kasih, ada sayang. Nanti kamu setelah ada pelepasan atau sedih seseorang ini, kamu akan mendapatkan kasih sayang yang berlimpah dari ini nih. Ya, dia akan penuh kasih sayang kan. Aquarius itu si the star tuh melambangkan kehidupan ya. Air kehidupan ya yang bisa tuh PHP-in. Nah, kamu bisa jadi di PHP-in sama ini ya. Orang atau teman dekat kamu itu udah PHP-in kamu, nggak mengecewakan kamu sendiri ya, teman mengecewakan kamu gitu karena kamu di PHP-in ya, bilangnya sayang, begitu kita sayang beneran dia kabur, alasannya nggak suka. Aduh, gimana kali hubungan kok dibuat mainan. Death. Nah, death itu berhenti, mati, tetapi bisa juga kelahiran baru ya, atau akan sesuatu yang baru datang kepada kamu ya, semoga, amin. Nomor 2 sudah gamblang kan, udah jelaskan. Siapkan mental kamu, jangan menangis untuk hal-hal yang tidak penting, tetap berpositif thinking. Anggap semua cobaan itu sebagai anugerah nanti kalau terjadi sesuatu di setelah readingan ini ya. Atau ini sudah dialamin atau lagi dialamin ya. Nanti akan datang orang baru. Jadi jangan membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Kalau mau pergi ya biarin aja pergi, kita melepaskan, namanya juga ada pertemuan, ada perpisahan. Kamu hidupnya pasti tenang. Oke, yang pilih nomor 2 cukup sekian aja ya. Terima kasih ya sudah menonton video Mendes ya dengan setia. Itulah pasan dari tebaran kartu tarot ya, tebaran-tebaran untuk kamu ya. Siapa yang akan datang ya padamu dengan membawa cinta di waktu dekat. Ada yang akan datang pada kamu, tapi di pilihan kedua juga ada perpisahan ya, karena seseorang yang akan mengecewakan kamu. Jadi disikapin dengan baik-baik, lebih dewasa ya. Jangan meratapi nasib atau jangan melakukan kekonyolan ya, sesuatu yang membuat kalian itu malah justru membebani pikiran ya kan. Udah yang perlu dilepas ya, ya udah nggak apa-apa gitu aja. Kita harus belajar ikhlas saja gitu, karena hubungan itu sendiri juga kalau dipertahankan tapi sebelah pihak kan namanya juga nggak enak sekali kan. Ya udah, oke. Boleh mengenang ya, jadikan suatu kenangan indah aja gitu, tapi tidak boleh menangis, tidak boleh menjadi beban pikiran kalau misalkan terjadi perpisahan ya. Karena di sini ada ada PHP-in dan ada orang yang akan pergi, akan mengecewakan kamu, membatalkan sesuatu. Apa itu nggak tahu. Mendes nggak tahu apa yang mau dia batalkan. Teman kamu itu mau membatalkan apa nggak tahu, atau akan terjadi apa itu, pembatalan apa gitu ya, yang kalian yang tahu cuman kalian aja ya. Kalau masalah ini baru kamu hadapilah dengan penuh doa ya, memuja Allah Subhanahu wa taala, memohon kekuatan atau kalau jalan yang terbaik gitu aja. Oke. Terima kasih ya yang pilih nomor 2. Jangan nangis. Pokoknya hari ini temanya itu siapa yang akan datang padamu dengan membawa cinta di waktu dekat ini. Sepertinya ada yang mengecewakan, tapi ada yang datang dengan membawa cinta. Ada yang menjanjikan kepalsuan, tapi ada yang bertindak dengan kepastian gitu. Yang datang itu membawa kepastian, yang kemarin itu justru membawa janji palsu gitu. Oke, nggak usah panjang lebar. Kalau kalian penasaran, personal reading aja ya. WA-nya udah aku sertakan di situ. Dan kalau pengen cuman sekedar call-callan aja, ayo kita ngobrol ya, sharing-sharing nggak apa-apa. Ya, terima kasih ya. Selalu sukses ya buat kamu ya nomor 2. Selalu semangat, selalu berdoa, jangan lupa ya. Selalu memuja yang punya hidup ya, bahwa tiada kekuasaan selain Dia yang punya ya.
dan selalu berterima kasih kepada yang memiliki hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta kita ya. Selalu berterima kasihlah dalam keadaan apapun ya. Karena Allah sendiri sudah menjanjikan ya, tidak akan memberikan cobaan yang kita tidak mampu gitu. Oke. Terima kasih sekali. Nomor 2, jangan lupa ya komennya, subscribe-nya, likes-nya, dan tekan tombol notifikasinya ya. Salam dari Mendes. Bye. Masih bersama Mendes. Hai, apa kabar kalian? Masih setia di situ kan? Masih standby kan? Oke, mari kita lanjutkan untuk pembacaan kartu pilihan nomor 3 ya. Siapa yang akan datang padamu dengan membawa cinta di waktu yang dekat ini? Oke, siapa kira-kira? Udah ada bayangan belum? Coba berdiam diri, pegang dada, bayangkan ya. Bayangkan segera. Oke. Di sini diwakili oleh leontin warna silver ya. Aku taruh di sini ya. Kalian kayaknya sudah nggak sabar deh kepengen dibacakan siapa yang akan datang ini. Ya. Kita buka tebaran-tebaran ya, apa yang akan dikatakan oleh kartu-kartu ini ya, mewakili perasaan kalian ya, apa yang ingin dijawab ya gitu, dia akan menjawab nanti ya. Tapi ingat, ini hanyalah suatu readingan ya, cuma suatu readingan, jadi bisa resonan bisa tidak ya, dan jangan jadikan patokan ataupun dasar ataupun dijadikan sebagai pedoman hidup ya. Karena apa? Hidup kita hanya diserahkan pada yang punya hidup, yaitu Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta kita. Karena dia sang pemilik ya. Jadi kita harus berpegang teguh pada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada kartu gitu. Ini hanya suatu media. Memang ini media udah digunakan dari sejak zaman Nabi Musa ya. Zaman dulu ya. Kita tetap berdasarkan dan berlandaskan Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah untuk ditunjukkan, untuk diberitahu ya, untuk diberitahu melalui kartu ini, tebaran kartu ini ya, agar kita bisa apa yang harus kita lakukan harus kita perbaikin gitu aja, untuk acuan kebaikan aja ya, ini buat motivasi kita. Ya, bisa jadi buat hiburan, jadi jangan berpatok ke sini ya. Buat namanya apa? Prediksi ya, antisipasi ya. Apa yang harus kita rubah, apa yang harus kita perbaiki lagi lebih baik gitu. Ada bottom of the deck-nya ada Joker hitam ya. Ada badut yang lucu itu, sinis tapi lucu. Ada 55 ya cluenya. Terus ada pick of wands. Ada 7 pedang. Terus ada the magician. Ada the moon. Ini adalah mewakili perasaan dia dan ciri-ciri orang yang akan datang nanti ya. Terus untuk klarifikasi atau harapan dia apa, tujuan dia mendekatin kalian, harapannya apa? Ada 2 of cup, ada the tower, kemudian ada pick of swords, ada death. Oke, kita mulai ya. Di sini bottom of the deck-nya ada Joker. Joker itu badut yang lucu tapi sinis, ya kan? Ini ada di The Movies itu, Batman on the Heroes ya. Joker hitam, ya diartikan yaitu opsional atau perkembangan baru, awal segar atau semangat baru ya, dan berani mengambil resiko ya, berani mengambil
resiko. Ya, suatu perkembangan baru ya, opsional, perkembangan baru ya, atau awal segar ya, semangat baru, ada bottom of deck-nya, begitu pesannya. Dan harus berani mengambil resiko. Ada 55, yaitu ada kecenderungan yang kuat ya untuk perubahan ya, dan perubahan ini akan membawa keberhasilan Anda atau kalian yang menonton ya. Terus mungkin ya kalian bisa juga pindah rumah ya, ke tempat yang baru ya, yang menyenangkan. Kalau untuk pentakel ya, ini ya, keuangan ya, ini dapat memperoleh uang dari ide-ide baru kalian gitu. Jadi 55 itu diartikan adanya kecenderungan kuat untuk perubahan ya, dan perubahan ini akan membawa keberhasilan Anda ya. Mungkin pindah rumah atau pindah tempat baru yang menyenangkan ya. Atau kalian akan memperoleh uang ya kalau untuk bicara materi. Tapi kalau untuk bicara hubungan ya, akan memperoleh kebaikan-kebaikan yang menyenangkan ya. Gitu loh. Terus di situ mewakili perasaan ya, dan ciri-ciri ya. Ini ada ciri-ciri dan perasaan orang yang akan datang membawa cinta untuk kalian ya. Itu di situ ada Page of Wands, yaitu langkah awal dari sesuatu tindakan. Ya, tongkat itu adalah tindakan. Kalau pedang itu adalah pemikiran ya. Page of Wands, langkah awal. Ciri-cirinya ya. Dia seseorang yang mandiri. Dia tidak mau hanya mengandalkan omongan doang, ibarat janji gitu. Tapi dia akan selalu melakukan tindakan terlebih dahulu. Dia tidak mau hanya omong kosong ya, mengecewakan. Itu kan omong kosong itu kan mengecewakan sekali kan. Kalian berdealing dengan elemen api ya. Ada Aries, Leo, dan Sagittarius, a fire sign ya. Orangnya ciri-cirinya tidak pernah suka janji-janji, tapi dia suka bertindak langsung ya. Terus ada 7 pedang. Dia seseorang ya yang punya masa lalu, orang yang sudah punya masa lalu dan juga masih menoleh ke belakang, dia menoleh ke masa lalunya. Tetapi di sini ada The Magician ya. Ada The Magician, yaitu makanya ada ciri-cirinya, ada rahasia. Tapi dia orangnya penuh rahasia. Ciri-cirinya itu orangnya penuh rahasia. Kalau ngomong tuh penuh tanda tanya kita ya. Jadi yang mendengarkan tuh tanda tanya, orang ini seperti apa sih, bagaimana sih kok kayak penuh dengan rahasia gitu. Gerak-geriknya kan bisa dilihat sama kita kan ya. Nah ini yang jatuh cinta sama kalian juga rahasia diam-diam. Ya naksir kalian nggak berani ngomong gitu ya, tapi segala sesuatu bisa terjadi ya, karena di sini ada cup, ada pentakel, dan di sini ada swords dan ada tongkat nih. Dia bisa melakukan keajaiban untuk suatu perasaan dia. Ciri-cirinya dia yang jelas dia orangnya pemberani ya, tapi dia pintar menyimpan rahasia gitu. The Month itu ibaratnya pemimpi ya. Di lain dia itu magician dan suka menoleh ke belakang mengingat-ingat masa lalu. Dia seseorang pemimpi ya. Pemimpi untuk menjadi sesuatu itu diibaratkan dengan menatap bulan. Dia mengharapkan kamu untuk didapat sama dia, tapi belum kesampaian karena dia belum bicara ya. Ya, dia dalam, pasti kalian udah tahu gelagat-gelagatnya gitu. Ini orang dekat deh kayaknya. Yang datang padamu ini orang dekat kayaknya. Dia udah lama berharap itu, memimpikan kamu untuk mendapatkan kamu. Ya, kartu ini melambangkan intuisi dan kreativitas. Dia orangnya kreatif
ya, dan suka mengatur, memberi jarak ya. Pimpinan kalian kali, atau teman kalian, teman sekolah ya, atau pacar kamu tapi yang belum punya komitmen untuk pertunangan, ini dia akan datang untuk mendapatkan kamu. Dan dia pemimpi, dia mimpi, suka bermimpi, bukan bermimpi, pemimpi, dia suka membayangkan mendapatkan kamu gitu. Jadi berarti belum kenal kalian, cuman udah memperhatikan dari jarak jauh gitu. Terus harapan dia ingin berkomitmen dengan kamu ya, ingin menjalin komitmen karena dia pernah ngalamin kehancuran dalam hubungan ya, karena sifatnya yang kekanak-kanakan. Atau kalian ini bisa vice versa ya, bisa kamu yang ini, bisa kamu, bisa dia ini merasa kalian bagaimana itu, kok itu aku banget kekanak-kanakan dan aku pernah mengalami kehancuran dan aku ingin berkomitmen dengan si dia itu si ini yang pemimpi ini, yang penuh misterius ini, yang penuh keajaiban ini ya, tapi dia pemberani gitu. Karena kamu melihat dia suka menoleh ke belakang, menoleh ke masa lalunya, kalian mungkin jadi tertarik ingin mendekatkan dibalik-balik sama aku ya. Iya, ini dia ingin berkomitmen, harapannya ingin berkomitmen dengan kalian, atau bisa jadi kebalikan, kalian ingin berkomitmen dengan orang yang ciri-cirinya seperti ini gitu loh. Terus ini ada the tower ya, mungkin kalian pernah mengalami kehancuran, atau bisa jadi dia ya yang punya ciri-ciri ini pengen berkomitmen dengan kamu karena dia pernah merasakan kehancuran hubungan ya, karena sifat dia yang kekanak-kanakan itu loh, yang berpikir secara kanak-kanakan itu, makanya dia misterius. Dia tidak mau kelihatan misteriusnya ya. Dan di sini ada death, terhenti atau mati, hubungan yang pernah mati ya, masih ini yang punya ciri-ciri ini, dia pernah punya hubungan, putus ya, pengen berkomitmen, putus, hancur karena sifat dia yang anak-anakan, akhirnya berhenti. Dan kemudian si yang punya ciri-ciri ini, dia pengen berkomitmen sama kamu setelah kehancuran yang pernah dia alamin, karena sifatnya yang kanak-kanakan itu, dia ingin mengalami melakukan perjalanan baru, suatu hubungan gitu ya. Kalian udah kebayang belum? Bayangin atuh, oh dia gitu, si Agus. Si Agus berarti The Magician namanya, si Agus. Ya, dia akan datang ya, akan datang pada kalian ya. Sepertinya kalian diliputin dengan angka 1 ya, angka 1. Iya, kalian akan kedatangan dia kalau nggak 1 bulan lagi ya sekitar 2 bulanan ya, 2 bulanan lagi ya, dia akan datang. Atau 13 minggu kalau enggak ya. 13 minggu itu berapa? 3 bulan kan? 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan paling lama ya. Tuh dia akan datang. Tidak ada pesan penting di sini ya, karena semuanya dari bottom of the deck-nya aja sudah bagus. Kamu harus berani ngambil resiko nanti. Kalau udah berani menerima dia, menerima si ciri-ciri ini, pria ini atau gadis ini ya, kamu harus berani mengambil resiko apapun yang akan terjadi. Di sini dia tidak menjanjikan apa-apa, cuma dia berani bertindak gitu. Dan dia ingin membuka perjalanan hubungan baru ya. Dia seorang pemimpi, telah memimpikan seseorang, kamu, untuk berkomitmen. Atau sebaliknya ya, kamu sudah pernah bermimpi untuk menjalin suatu hubungan dan berkomitmen. Bisa bolak-balik gitu nanti ya, paham kan? Oke, sekarang untuk melengkapinya aku kocok devotiknya ya, apa nanti langkah-langkahnya ya, sebelum dia datang dan setelah dia datang itu apa, kan dia belum datang ya, kamu masih jomblo ya, kamu belum punya pacar ya, atau kamu lagi habis putus. Sini ada tower soalnya, bisa kamu bisa dia. Kalian pernah
Iya, ini kamu masih jomblo kayaknya, dia masih jomblo kalian. Jadi udah membayangkan sesuatu mimpi itu tentang hubungan dengan orang lain. Kamu masih jomblo ini pokoknya. Kalau nggak jomblo, kalian habis putus. Ya, nggak ada break-breakan ini, langsung putus dan kalian hancur. Sekarang udah mulai ada orang baru yang akan datang. Bisa jadi orang yang baru akan datang juga pernah ngalamin kayak kamu. Bikin komitmen hancur karena sifat kamu yang karena sifat yang kanak-kanakan, dan sekarang sama seperti kalian ingin berjalan lagi untuk melakukan perjalanan hubungan lagi gitu loh. Paham ya? Agak belepotan ngomongnya sambil ngocok soalnya otaknya berdoa di sini. Tapi berdoa dengan kecocokannya, tolong beri 4 pilihan, 4 saran. Jomblo ini pokoknya yang pilih nomor 3 ini kayaknya lagi kosong gitu, lagi sendiri, lagi menyendiri karena sesuatu masa lalu yang telah menghancurkan perasaan kalian dan sekarang ingin mengawali lagi hubungan. Yang sono pun seperti itu, yang akan datang ini juga seperti itu. Tahu cewek, tahu cowok, tahu feminim, tahu maskulin, pokoknya yang nonton ya. Tuh, sama ini kalian sama-sama jomblo, sama-sama mengalami kehancuran, sama-sama masih kemarin masih memandang ke belakang terus menoleh ya, walaupun dia udah bawa 5 pedang tapi masih menoleh ke belakang, mengingat selalu dia. Kalian juga begitu mungkin. Ini kayaknya sama deh. Kalian begitu, dia pun begitu. Jadilah dirimu sendiri, jangan pakai topeng tuh. Jangan seperti ini kekanak-kanakan. Ya. Jangan seperti anak-anak, kalian udah dewasa, jadi jadilah diri sendiri ya, jangan pakai topeng. Kalau jadilah kamu apa adanya gitu ya, strength atau controlling hidup ya, kekuatan hidup ya kan, jangan pakai topeng. Jadinya segala sesuatu bisa dilihat orang gitu ya. Biarlah dia pergi, ya udah yang pergi biarlah pergi ya. Ini kan ada tower ini yang udah yang pergi ya biar pergi. Sebentar lagi akan datang orang baru ya, yang membawa, yang selalu memimpikan kamu ingin berangan-angan bersamamu dan akan memulai perjalanan baru. Dia akan berani membuat komitmen sama kamu ya, komitmen cinta. Nah kan benar, ada komitmen cinta, pesannya seperti itu ya. Oke, 13 minggu lagi ya, atau 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi ya, dia akan datang untuk mengobati luka kamu. Seperti halnya juga dia akan, kamu akan menjadi obat bagi dia yang datang itu, karena sama-sama kalian terluka, kecewa. Tapi di sini nggak ada kecewa sih, endingnya nanti bahagia kalian berdua. Di sini kan perkembangan baru ya, jadi ada semangat baru nanti setelah ketemu orang ini. Tidak seperti itu dong, galau-galau terus ya. Ikutin Mendes aja, apa sih obatnya galau Mendes gitu, tanya aja ke Mendes nanti insya Allah. Ini mau bikin videonya dulu buat kalian yang mengalami putus cinta, terus susah move on, terus bagaimana cara berdoa yang baik agar kita selalu diberikan ketenangan gitu ya kan. Sebenarnya berdoa sendiri sifatnya privasi ya, tapi bisa dikasih buat saling nge-share gitu, cara-cara gimana sih berdoa yang baik gitu. Tolong berikan saran atau beritahu melalui pesan malam ini untuk sahabat yang memilih file 3. Ada apa sarannya? Berat sekali nih, kayaknya nggak mau ngasih saran. Hanya ini baik-baik aja, endingnya nanti kamu setelah ketemu orang ini kamu baik ya, ada semangat baru tuh, ada kecenderungan kuat untuk perubahan baru ya kan. Jadi ini agak berat, dan keberhasilan tuh malah bahkan Anda mungkin akan pindah ke tempat yang baru setelah menikah dengan orang ini ya, gitu loh.
Kalian jomblo kayaknya deh. Habis selesai, udah nggak ada, maksudnya udah nggak ada siapa-siapa di hati kamu setelah mengalami kehancuran. 1 2 aku satu kali lagi di sawah. Kalau nggak mau jatuh atau nggak ada feeling aku ngambil, berarti 1 aja. Kadang-kadang kita ketarik sendiri gitu ya, udah kita maunya udah nggak ngambil gitu, tapi tangannya tahu-tahu gitu sendiri, itu berarti pengen dibaca. Apa sih pertanyaan buat kamu? Nomor 3, angka 8. Agustus ya. 13 minggu itu kapan? Sekarang bulan apa? Bulan 8. Kamu lahir di tanggal 8 ya? Atau nanti orang yang akan datang itu lahir di angka 8? Atau kalian akan dilamar di bulan 8? Atau kamu akan bertemu dengan orang baru di bulan 8? Pas 13 minggu ya, kurang lebih lah ya. Oke, namanya prediksi nggak bisa tepat ya. Sekitar itu. Bisa 1 bulan lagi, bisa 2 bulan lagi, bisa 13 minggu. Untuk pesan kedua, nah kan, bener kan, ada 2 rings, bertukar cincin, pertunangan. Mudah-mudahan ya, Mendes berdoa semoga ini resonate buat kalian yang berharap untuk pecahan tarot ini menjadi kenyataan ya, menjadi obat kalian ya, yang lagi jomblo dan ditinggalin, atau lagi masalah putus karena masalah yang tidak memungkinkan kalian bersatu ya. Mudah-mudahan orang yang datang ini benar-benar harapan kalian ya. Oke. Sudah lengkap, sudah aku membacakan ya, dari file 1 sampai file 3. Dan file 3 sepertinya endingnya bakalan indah, walaupun ya agak susah juga sih, kerepotan di sebelumnya ya. Saat ini mungkin kalian sebelum menonton video ini, video Mendes, kalian sempat agak galau dikit, agak berpikir gitu. Jadi sekarang juga setelah menonton video si Mendes, kalian juga jadi harap-harap cemas ya. Tetap berdoa caranya ya. Berdoa untuk yang terbaik ya. Setelah menonton video ini, mohon petunjuknya, semoga resonate ya. Kalau kalian memang berharap bacaan ini resonate buat kamu untuk menjadi kenyataan gitu, berdoalah ya. Karena apa? Berdoa itu ibarat naik sepeda, mengayuh sepeda, pelan-pelan akan menjadi sampai pada tujuan gitu ya. Berdoa, jangan selalu meninggalkan yang kuasa ya. Semua, kalau kamu punya keluhan, punya masalah, kalau sudah nggak ada yang mau bantu, pertama-tama yang harus kamu minta tolongin adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita ya, Tuhan alam semesta ya, karena Dia sangat sayang sama kita. Jadi hanya pada Tuhanlah kita bermohon ya. Manusia itu hanya perantara untuk menyampaikan ya, sedikit mengurangi beban kalian. Tapi kalau kalian dekat sekali sama yang punya hidup, insya Allah ya, semoga aja kita diberikan ketenangan ya. Namanya manusia kadang-kadang sedih, tapi nggak akan berkepanjangan ya. Kita akan diberikan jalan penyelesaiannya, jalan keluarnya ya. Kok bisa begini, terus nanti jadi dikasih penyelesaiannya seperti ini gitu. Oke. Semoga kalau yang berharap ini resonate ya, dan menjadi kenyataan. Setelah menonton readingan ini, teruslah berdoa, memohon kalau readingan Mendes ini benar-benar menjadi nyata dan mengobati luka-luka yang kemarin gitu ya. Tetap tersenyum ya, ingat, senyum adalah mengurangin sakit hati kita walaupun sedikit. Tetap berdoa, itu lebih memberi kenyamanan kita. Oke ya. Terima kasih. Jangan lupa ya, komennya, likes-nya, subscribe-nya, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya. Oh iya, tolong di-share ke teman-teman kalian. Barangkali teman-teman kalian ya melihat video Mendes terus kemudian merasa cocok, oh kok Mendes begini ya, kontennya yang ini kok beda sama yang lain ya. Orangnya lebih selengekan, orangnya lebih ceplas-ceplos, suka ngegaspol gitu. Terus suka ketawa gitu, suka ngelucu ya, inilah Mendes ya.
terus kok kepingin japri sama Mendes, sok mangga, kalau mau japri saya terima dengan tangan terbuka karena aku adalah sahabat kalian. Mau nggak kalian bersahabat dengan aku? Tangan selalu berduka. Aku selalu menjalankan persahabatku dengan penuh kasih. Jadi aku tidak akan pernah menolak kalau kalian sekedar pengen ngobrol-ngobrol. Tapi kalau mau personal reading beda lagi ya. Ada syarat-syaratnya. Oke, terima kasih ya yang pilih nomor 3. Sukses selalu. Jempolnya ada 2 aja buat kalian. Semangat. Tetap berdoa, jangan tinggalkan doa. Berdoa dan berdoa, insya Allah. Tapi jangan terus nggak bekerja, berdoa doang juga nggak boleh. Karena kita harus 50-50. Kita berusaha dan Tuhan yang menentukan gitu. Oke, amin. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah minta maaf ya.